Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Munir SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di UPTD Empat Juara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini, Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di UPTD SMPN 34 Satu Atap Kejuara, Kecamatan Cambah. Pembelajaran ini saya lakukan pada siswa kelas 7 UPTD SMPN 34 Satu Atap Kejuara dengan materi pokok sholat berjamaah. Selamat menyaksikan video kami. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, kita saat ini sedang pelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti sebelumnya, sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu akan berdoa. Baik, doa dipimpin oleh salah seorang dari teman kita. Aldi, silakan memimpin doa. Pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Ya, jadi saya harapkan setiap kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita akan Doa. karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa senjata orang muslim adalah doa. Ya, itu adalah salah satu modal utama kita sebagai seorang siswa atau sebagai seorang pelajar
berharapan baik sebelum kita memulai satu kegiatan. Nah, sebelum itu, sebelum kita memasuki pelajaran kita terlebih dahulu akan menyanyikan lagu Indonesia. wajib. Bukan cuma lagu Indonesia Raya yang wajib ya, tapi banyak lagu-lagu nasional yang harus kita nyanyikan sebelum kita memulai pelajaran. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Saya akan mengecek dulu kehadiran kalian. Apakah kalian semua sehat? Sehat. Apakah semua hadir dalam kelas kita? Hadir. Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran, kita terlebih dahulu akan membaca berliterasi Al-Quran. Jadi silakan dibuka semua dulu Al-Qurannya. Kita baca surah Al-A'la. Surah Al-A'la. A'udzu billahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Shadaqallah. Jadi literasi Al-Quran itu penting bagi kita sebelum memulai pelajaran, sebagaimana peraturan daerah Kabupaten Maros yang sebelum belajar mengharuskan kita untuk berliterasi Al-Quran demi terwujudnya kabupaten yang religius di Kabupaten Maros ya. Ya baik, kita akan memasuki pelajaran kita pada hari ini. Untuk itu saya harapkan kepada anak-anakku sekalian untuk membuka buku pelajarannya. Siapa yang masih ingat mata pelajaran kita, apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ingat ya? Tentang sholat berjamaah. Ya, alhamdulillah tidak ada yang ingat. Tentang sholat berjamaah. Ya. Siapa yang masih ingat tentang fungsi sholat berjamaah? Apa fungsi sholat bagi umat Islam? Pak. Ya, silakan Ali. Manfaat sholat sebagai simbol ketenangan hidup manusia, obat dari setiap kelalaian hidup, sebagai solusi problematika hidup, pencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Fungsi dan manfaat sholat menghapus dosa. Ya, baik. Sekarang siapa lagi yang tahu tentang mengapa sholat dikatakan sebagai tiang agama? Silakan angkat tangannya, siapa yang tahu? Ya. Sholat dikatakan tiang agama karena Islam tidak dapat ditegakkan kecuali dengan sholat. Ibadah yang paling pertama dihisab pada hari kiamat adalah ibadah sholat. Ya, betul sekali jawaban dari kita. Ya. Selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Guru yang masih ingat tentang materi kita adalah manfaat sholat bagi kehidupan. Apa kira-kira manfaat sholat bagi kehidupan? Manfaat sholat bagi kehidupan adalah sebagai obat yang bisa menenangkan hati kita dari pikiran atau perasaan yang tidak baik, dalam artian perasaan yang tidak tenang. Jadi sholat itu bisa membuat hati seseorang menjadi tenang. Ada pertanyaan sampai di sini? Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan Rasila. Bagaimana kalau ada salah satu jamaah yang terlambat dalam mengikuti salat berjamaah? Ya baik, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana kalau seumpama kita melaksanakan sholat berjamaah, akan tetapi ada satu jamaah yang terlambat mengikuti sholat dari awal, ya?
Baik, sekarang kita lihat, kita amati. Tahiyat, posisi tahiyat, perhatikan duduknya posisi tahiyat ya. Ya, ini yang dua orang masih bangkit. Ini rakaat kedua karena dia tadi tertinggal satu rakaat, berarti dia harus menyelesaikan rakaat yang kedua sebelum salam. Ya, silakan. Lanjut. Tangan jangan terlalu cepat. Ya, oke. Satu salam di sini. Imam di depan tidak mesti menunggu yang dua ini selesai. Dia bisa bergeser, dia mau berdoa atau melanjutkan sholat sunnah, dia bisa langsung berdiri tanpa harus menunggu makmum yang ini. Ya, berbeda ketika menjadi imam sholat. Pada saat memang ditunjuk menjadi imam dari awal, dia bisa menunggu makmumnya untuk bersalaman misalnya atau untuk bersilaturahmi. Ya, jadi itu jawabannya tadi dari pertanyaan teman kita ya. Ya, jadi bagaimana yang lain paham dengan ini? Paham? Bisa dipraktekkan nanti. Oke? Oke. Nah, baik. Terima kasih bagi teman kita yang sudah melakukan praktek. Silakan berdiri. Ini adalah pembelajaran yang luar biasa tentang sholat berjamaah ya. Paham yang laki-laki ya? Paham? Oke. Itu tadi prakteknya. Semoga bisa dipahami. Jadi itu tadi adalah jawaban dari pertanyaan sila. Bahwa bagaimana kalau seumpama ada satu jamaah yang kemudian terlambat dalam mengikuti sholat jamaah, maka itu adalah cara-cara yang paling baik yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, perlakuannya dan cara kita untuk menyikapi pada saat kita terlambat mengikuti sholat jamaah ya.
Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan ilustrasinya. Perhatikan dulu ke depan. Perhatikan. Jadi saya setelah melihat video, saya ingin memperlihatkan bahwa ada dua hal yang bisa kita petik dari video tersebut. Yang pertama adalah betapa susah ketika seseorang tidak memiliki kaki, ya. Jadi ilustrasi seperti itu saya perlihatkan untuk sebagai penegasan bahwa ketika seseorang tidak memiliki kaki, maka akan kelihatan sangat susah untuk bergerak, akan tersiksa kelihatannya. Nah, seperti itulah ilustrasi ketika seorang tidak melaksanakan sholat. Mungkin dia hidup tetapi akan mengalami kesusahan ketika nanti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai motivasi adalah bagaimana caranya kita meningkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita terlahir dengan Sempurna. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita ditakdirkan sebagai orang yang terlahir sempurna, memiliki fisik yang lengkap. Ya, jadi itu motivasinya. Kemudian saya ingin ada ice breakingnya dulu, ada supaya kalian tidak mengantuk. Silakan berdiri. Mana semangatnya? Mana semangatnya? Mana lagi semangatnya? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kembali anak-anakku yang berbahagia dan sangat hebat. Ya, kalian bahagia dan hebat ya? Ya. Ya. Baik, ini maka Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian tulis apa kesimpulan yang kita dapatkan pada pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silakan dibagi kelompoknya, silakan dianalisa kelompoknya. Ya. Ya. Siapa yang bisa memberikan penjelasan tentang apa itu sholat berjamaah? Saya. Ya. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan dua orang atau lebih dengan salah seorang menjadi imam dan salah seorang lainnya menjadi makmum. Ya, tangan. Apa kira-kira fungsi sholat berjamaah? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya. Silakan, Ibu. Manfaat sholat sebagai simbol ketenangan hidup manusia, obat dari setiap kelalaian hidup, sebagai solusi problematika hidup, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, juga fungsi dan manfaat sholat menghapus doa. Ya, tangan dulu depannya. Ya, siapa yang bisa menjelaskan tentang sholat berjamaah? Saya. Ya, silakan, Nak. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Ya, bagus. Terima kasih. Saya ingin bertanya, siapa yang bisa menjawab sah sholat berjamaah? Salat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Ada imam, makmum berniat untuk mengikuti imam. 3. Dikerjakan dalam satu majelis. 4. Makmum sesuai dengan salatnya imam. Ya, sekarang tadi temannya. Ya. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, maka Bapak akan menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah tentang sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah dikatakan sah apabila ada imam, ada makmum, dan makmum mengikuti sholatnya imam. Ya, kemudian pengertian dari sholat berjamaah adalah
Sholat yang dilaksanakan dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan salah seorang menjadi imam dan seorang lainnya menjadi makmum. Ya, itu adalah kesimpulan kita. Nah, sholat berjamaah juga diawali dengan azan, iqomah, kemudian sholat. Ya. Sebelum kita menutup pelajaran kita dengan berdoa, maka saya ingin menanyakan dulu apa materi kita selanjutnya. Sholat Jamaah. masih dengan sholat sholat Jamaah. meninggalkan ruangan ini, terlebih dahulu kita akan membaca surah Al-Fatihah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.